Tuhan membuat perjanjian dengan saya. Dan salah satu perjanjiannya adalah perjanjian dengan warna. Dan hari itu dia menghujani saya dengan warna merah muda, pink. Dan dia berkata, inilah cinta pada masa muda. Itulah cinta yang seperti dikatakan di Alkitab. Bahwa Israel begitu bergelora mengikuti Tuhan. Israel begitu percaya. Israel begitu menikmati cinta pada masa mudanya. Ada sebuah ayat yang lain di dalam Pengkhotbah 11 ayat 9. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu selalu bersuka seperti pada waktu masa mudamu. Turutilah keinginanmu, hatimu, pandangan matamu. Saudara, artinya pada waktu kita punya muda, kita punya tenaga, kita punya sukacita, kita punya saudara ya sejuta saudara impian, sejuta semangat. Dan seringkali dengan bertambahnya waktu itu menjadi hilang, menipis, terkulai, dan bahkan lenyap tidak berbekas. Tetapi hari ini Tuhan berkata, nah jangan pernah berhenti. Biarkan cinta pada masa muda itu terus menyala dalam hidupmu. Biarlah cinta pada masa muda yang mendatangkan seluruh gelora bersautan dengan gelora dari Tuhan. Saudara, seringkali saya memperhatikan anak-anak pada waktu jatuh cinta. Dan mereka punya segudang ide. Mereka kadang-kadang saudara bangun sangat pagi. Tidak pernah masak sebelumnya. Tetapi begitu mereka jatuh cinta, mereka bisa bangun sangat pagi. Mereka membuatkan breakfast saudara untuk pacarnya yang di SMA. Saudara, hari itu anak saya yang laki gak pernah masuk dapur. Pada waktu pacarnya ulang tahun saudara, dan dia tahu pacarnya suka coklat. Kemana-mana cari coklat. Bikin coklat hati dengan segala macam tulisan. Hanya untuk menyatakan cinta pada waktu muda. Pada waktu suami istri sudah 10 tahun, 20 tahun menikah. Seringkali cinta menjadi begitu biasa. Mereka seringkali makan, tidur, bahkan tidak ada rasanya lagi. Tidak ada spark, tidak ada gelora, tidak ada debar, tidak ada saudara sebuah kejutan, surprise. Tidak ada lagi sesuatu yang membuat kita berkarya. Dan berapa banyak dari kita kehilangan itu dengan keluarga, dengan suami, dengan anak-anak. Pada waktu saya bertemu dengan teman saya, dia punya anak 9 saudara. Di masa begini jarang-jarang ya punya anak 9 saudara. Dia punya anak 9 dari satu istri, tidak dari banyak istri. Saudara, dan dia cerita anak pertama, dia bilang hari itu digigit nyamuk pun tak rela. Saudara, dia mengejar saudara semua nyamuk. Dan dia benar-benar mau berkata the best harus dia berikan buat anaknya. Dia bikin makanan sendiri. Dia tidak mau makanan dari tangan orang lain. Anak pertama. Tapi dia berkata anak ketujuh. Hari itu anaknya jatuh saudara dari tangga. Anaknya nangis. Bahkan dia tidak mau berdiri. Dia berkata enggak apa-apa, ada babysitter, ada banyak orang, paling bentar lagi juga berhenti nangisnya. Apa yang terjadi? Kehilangan yang namanya cinta pada masa muda. Kehilangan tenaga, kehilangan saudara semangat, kehilangan passion. Tapi hari ini saya mau berkata, apakah kita biarkan ini? Ataukah kita mau berkata, Tuhan jangan pernah biarkan aku mati. Jangan biarkan cintaku menjadi cinta yang sangat suam. Jangan biarkan aku kehilangan cinta yang mula-mula, yang membuat aku tidak bisa lagi untuk memberi yang terbaik, tetapi semua memberi yang biasa. Saya berharap kita kembali pada cinta masa muda. Saya masih ingat pada waktu saya pertama kali jatuh cinta dengan Tuhan. Saudara, hari itu saya begitu ingin memberikan sesuatu buat Tuhan. Saya doa keliling di tempat-tempat yang negatif, pelacuran. Salah satunya ada sebuah tempat pelacuran, saudara, di Bandung yang terkenal, Saritem namanya. Saudara, dan hari itu saya begitu bergelora. Saya ambil banner api, saya jalan di tempat pelacuran itu. Dan saya berkata dalam nama Yesus, ini tempat harus habis. Ini tempat harus dilenyapkan.
dan diganti menjadi tempat yang baik. Saudara, saat itu saya masih sangat muda, umur 15 tahun. Tapi ada sebuah api yang tidak pernah bisa padam. Saudara, dan tiba-tiba Tuhan berbuat yang ajaib. Malam itu juga api melalap habis tempat pelacuran itu. Saudara, tidak ada satupun korban jiwa. Tapi kemudian dipindah semua. Dan tidak lagi menjadi tempat, saudara, pelacuran, bahkan ada gereja di daerah itu. Saudara, api yang sama pada waktu itu membuat saya mencari murid di kolong-kolong jembatan. Saudara, itu saya mendapat mungkin sekitar 10 anak dan saya muridkan. Saya turun ngobrol dengan mereka. Saya bawakan makanan. Saya mengajar mereka tentang mujizat, tentang Tuhan. Dan seringkali saya begitu banyak untuk melakukan dan punya ide-ide yang ajaib. Hanya karena apa? Cinta pada waktu muda. Tapi seringkali waktu membuat semua getar itu berubah. Tiba-tiba semua gelora itu menjadi biasa-biasa saja. Dan hari ini, apa yang saudara buat? Buat istrimu, buat anakmu, dan terutama buat Tuhan. Apakah masih ada cinta masa muda? Cinta yang penuh ide, cinta yang penuh gelora, cinta yang penuh usaha, cinta yang menaklukkan bahkan gunung-gunung. Cinta yang berkata, aku mau buat Tuhan, tidak peduli berapapun harganya, tidak peduli hasilnya seperti apa, Tuhan tahu betapa aku menyintainya. Apakah hari-hari ini pelayanan kita hanya karena rutinitas? Apakah hari-hari ini pelayanan kita adalah untuk mengejar mungkin gaji, kenaikan pangkat, apa kata orang, tepuk tangan? Ataukah benar kita punya cinta pada waktu muda? Saya melihat penari-penari awal, melihat kalau saja bisa menjadi penari inti. Dan mereka selalu datang lebih pagi. Kalau doa pagi jam 5, mereka akan datang 4:30. Kalau saudara mereka itu harus doa jam 7, mereka akan datang jam 6. Saudara, mereka akan keliling dulu tempat ibadah. Mereka akan membereskan alat-alat. Kenapa? Cinta pada waktu muda. Hari itu saya sedang khotbah, tiba-tiba Tuhan bicara. Anakmu membuat aku jatuh cinta. Saudara, saya selesaikan khotbahnya dan saya coba telepon dia dan tidak bisa, saudara. Akhirnya saya telepon temannya dan saya berkata, Joshua ada di mana? Saudara, karena itu hari ulang tahunnya, jadi saya mengerti maksud Tuhan. Saudara, dia bilang Joshua ada di Bantar Gebang, di puncak tempat pembuangan sampah. Dan dia sedang KKR di gunung sampah, di mana separuh badannya masuk ke sampah. Dan dia begitu banyak dikelilingi lalat dan binatang-binatang. Dia membawa kita dan dia menyembah Tuhan di sana. Saudara, tapi saya juga dikejutkan karena malamnya, saudara, dia menghilang dari rumah. Dan saya tanya, kamu kemana lagi? Dan dia berkata, saya ke rumah sakit. Karena pada malam hari pasti banyak mereka yang kesepian. Saudara, bayangkan ya, jangan ditiru. Hari itu dia menyusup di dalam rumah sakit. Saudara, masuk di bangsal yang paling saudara rendah dan yang banyak orang. Dan dia bagikan apel. Saudara, di rumah sakit, bukan jam besuk. Tapi dia menemani mereka yang sedang di rumah sakit. Orang-orang yang tidak ada yang membesuk. Mereka ditemani, diajak bicara. Saudara, sekali lagi, ada sebuah ide, gelora, kekuatan, cinta yang berbeda. Tapi seringkali itu lenyap. Bahkan saya melihat cinta pada waktu muda membuat orang berani mulai dari nol sebuah usaha. Saya bertemu dengan seorang yang muda, saudara. Dan dia mulai di satu tempat, saudara. Sebuah bisnis soto. Dan itu berkembang menjadi luar biasa. Saudara, teman saya yang muda lagi. Di usia 15 dia memulai bisnis ayam geprek. Saudara, pria, dia bangun pagi, dia masak sendiri. Dan hari ini bisnisnya sudah berkembang menjadi sangat besar. Beranikah saudara di usia berapapun kembali pada cinta masa muda? Ingat,
ada Kentucky, Kolonel Sanders memulai cintanya di usia 70 tahun. Pada waktu dia memulai, saudara, membuat ayam goreng pertamanya. Sekali lagi mungkin orang berkata, sudah terlalu tua. Ada Musa di usia 80 tahun, dia mulai pelayanan. Ada Kaleb di usia 80 tahun, dia mengangkat pedang, membunuh raksasa. Apakah kita mau cinta pada masa muda yang membuat kita melakukan hal-hal yang ajaib? Mari berdoa, mari meminta. Tuhan sangat ingin membangkitkan dalam hidupmu cinta pada masa muda.